Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 cara mengetahui jika mantan masih mencintai. Tentu kita penasaran ya, setelah perpisahan itu terjadi, mantan masih cinta atau tidak? Ya, nah maka kita akan mencoba mencari tahu apakah mantan ini masih mencintai atau sudah melupakan kita. Yang pertama, bagaimana jika mantan sekarang sudah mencari pengganti kita? Mantan mencari pengganti kita itu belum tentu bermakna bahwa mantan sudah tidak mencintai kita. Lebih sering terjadi orang segera mencari pengganti itu untuk bisa melupakan seseorang yang amat sangat dia cintai, atau melupakan mantannya, atau melupakan kita. Itu yang orang lakukan. Ya, kan ada 2 cara tuh paling populer yang orang lakukan untuk melupakan orang yang dia cintai atau melupakan mantannya. Yang pertama dengan cara membenci, yang kedua dengan cara mencari pengganti. Nah, harapannya bisa segera move on tuh. Ya. Tapi ternyata dua-duanya ini biasanya bukannya kemudian membuat dia segera move on, tapi justru membuat dia semakin sering kepikiran, semakin kangen, dan semakin sadar bahwa dia sungguh-sungguh mencintai seseorang yang sedang berusaha dia lupakan. Nah, ketika mantan mencari pengganti itu, kita bisa tahu tuh, ya, sebenarnya mantan masih cinta atau mantan betul-betul serius mencintai seseorang yang dia jadikan sebagai pengganti kita, seseorang yang dia pilih untuk menggantikan kita. Ya. Jadi ya, kita bisa lihat tanda-tandanya lagi. Kalau mantan masih cinta dan ingin melupakan kita, maka dia akan tergesa-gesa mencari pengganti kita. Yang kedua, seseorang yang dia jadikan sebagai pengganti kita atau dia pilih itu, tipenya bukan mantan banget. Kita paling tahu mantan itu seleranya seperti apa. Nah, ini sekarang terlihat betul mantan asal-asalan dalam memilih. Nah, yang ketiga, mantan justru berusaha membuat kita cemburu. Kan aneh tuh. Dia nyari pengganti kita, tapi dia justru memancing agar kita cemburu. Caranya yang dia lakukan apa? Memamerkan pasangan barunya itu sesering mungkin di media sosialnya. Ya. Kalau dia betul-betul mencintai, maka dia akan sibuk bersama pasangan barunya di dunia nyata. Tapi ketika dia ingin membuat kita cemburu, maka dia akan sibuk di dunia maya. Ya, jadi sibuk memamerkan pacarannya itu di media sosial. Online sibuknya, bukan offline di dunia nyata. Ya, nah gitu. Jadi aneh kan? Dia nyari pengganti, tapi dia berusaha membuat kita cemburu. Kenapa dia berusaha membuat kita cemburu? Karena dia masih cinta. Ya, dia ingin menggerakkan kita agar ngejar-ngejar balik kepada dia lagi. Nah, tanda berikutnya apa? Kalau dia gagal memancing kita, maka dia akan pisah tuh dengan pasangan barunya. Ya. Jadi kenapa dia pisah? Ya karena dia tidak pernah mencintai pengganti kita tadi. Dia masih mencintai kita.
Sehingga ketika dia bersama dengan pasangan barunya itu, dan itu tidak memberikan perubahan apapun pada diri kita, kita tidak ngejar-ngejar dia, maka mereka akan berpisah. Nah, jadi itu tandanya yang pertama. Mantan ya mencari pengganti kita, dan kemudian dia akan berpisah dengan orang tersebut ya. Berpisah karena memang dia tidak pernah mencintainya. Berpisah karena dia masih mencintai kita. Yang kedua, kita bisa mengetahui jika mantan itu masih cinta. Caranya sekarang gantian, kita yang memancing dia untuk cemburu. Nah, kalau kita kan tidak perlu dengan cara cinta settingan seperti itu ya, tapi kita cukup ramah saja kepada semua teman-teman kita di media sosial ya. Kalau laki-laki itu ramah, nah apalagi kepada teman-teman di media sosial yang orangnya cantik-cantik, yang mantan tahu persis mereka itu siapa, tidak hanya tahu di media sosial tapi juga mengenal di dunia nyata ya. Apalagi mereka-mereka ini sebenarnya adalah kompetitor mantan, yang mantan tahu juga orang-orang itu punya ketertarikan kepada kita. Nah, kita cukup ramah saja merespon komen-komen mereka dan seterusnya. Nah, itu maka akan terlihat tuh. Kalau mantan masih mencintai, maka dia akan cemburu. Ya. Apa yang dia lakukan ketika dia cemburu? Macam-macam ya. Orang cemburu itu ada yang marah-marah ya, ada yang kemudian marah kepada ya orang yang sedang ramah dengan kita tadi, marah kepada kita, atau bahkan kemudian dia akan menunjukkan bahwa dia cemburu. Nah, biasanya yang orang lakukan di media sosial tuh ya, kalau orang itu seseorang yang tidak dia kenal, nah maka untuk menunjukkan cemburunya tadi, ketika orang itu komen, mantan akan like tuh di komennya. Bukan like di postingan kita, tapi like di komennya, untuk menunjukkan bahwa dia mengawasi kita pada saat ini. Nah, itu cara yang kedua yang bisa kita lakukan. Kalau mantan terlihat tidak cemburu, sementara dia tahu yang sedang dekat dengan kita ini, atau yang rajin mengomentari postingan-postingan kita ini adalah orang-orang yang dia tahu persis punya ketertarikan kepada kita. Kalau dia tidak cemburu, nah bisa jadi memang perasaan cinta itu sudah mulai luntur di dalam hatinya. Tetapi ketika dia menunjukkan rasa cemburu, rasa marah, dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa meskipun tidak pernah dia katakan, diam-diam dia masih cinta. Ya. Sekarang yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa ya, insya Allah hari Sabtu depan ya, tanggal 17 Mei 2025 jam 9.30 sampai jam 12 siang, kita ada webinar ya. Webinar temanya sudah berdoa berbulan-bulan tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Kan kalau kita pengen mantan segera kembali, tentu kuncinya mempercepat doa terkabul. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nanti informasi dan pendaftaran ya teman-teman bisa chatting WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini ya. Oke. Yang mau tanya-tanya sesuai tema oke. Yang mau tanya-tanya di luar tema juga, kalau ada ilmunya insya Allah kita kupas bersama-sama. Yang mau curhat juga boleh, yang mau minta didoakan bersama-sama, semoga kalau banyak yang mengaminkan, semoga insya Allah mustajab ya. Nanti kita baca juga ya, yang pernah saya share itu
doa memindahkan perasaan cinta dan kangen di hati kita ke hati mantan. Kan sudah pernah saya share ya. Tapi kan doanya belum pernah kita baca secara langsung bersama-sama ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga. Yang ketiga adalah ketika kita tanya-tanya kepada sahabat-sahabat dan teman-temannya mantan. Kan kita tahu tuh circle-nya mantan siapa saja mereka. Kita tidak perlu tanya mantan masih cinta atau tidak. Ya, kita cukup tanya mantan masih sering nggak membicarakan kita. Ya, tapi cari di antara mereka yang jujur ya. Kalau mereka bilang sering kok, kalau curhat itu bahkan sampai nangis-nangis, nah itu sudah cukup. Ya apalagi kalau mereka bilang sebenarnya diam-diam dia masih cinta kok sama kamu. Tapi kalaupun mereka tidak sampai ke situ, ya cukup mantan sering curhat tentang kita kepada mereka. Itu adalah tanda yang sangat kuat ya bahwa mantan masih mencintai kita. Karena rumus orang yang mencintai, dia akan selalu membicarakan tentang orang yang ia cintai itu. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.